4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan suatu masyarakat. Kalau kita ngomongin soal kesehatan, pasti kita tahu bahwa kesehatan adalah anugerah yang paling berharga bagi setiap manusia. Buat apa kita punya banyak harta tapi badan kita sakit? Seperti yang dikatakan oleh Arthur, yaitu health is not everything, but without health everything is nothing. Jadi memang kesehatan itu bukanlah segalanya, tapi tanpa kesehatan segalanya tiada artinya. Saat sakit, kita akan mengalami banyak kerugian. Selain biaya berobat yang mahal, waktu produktif kita juga terbuang begitu saja. Menurut Hendrik L. Bloom, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Faktor yang pertama yaitu ada faktor perilaku. Perilaku masyarakat yang sehat akan menunjang dan sangat berdampak semakin meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Hal ini dapat kita lihat semakin banyaknya penyakit berbasis pada perilaku dan gaya hidup. Misalnya, kebiasaan pola makan yang sehat dapat menghindarkan kita dari serangan banyak penyakit, seperti serangan jantung, kanker, darah tinggi, gangguan syaraf, gagal ginjal, dan masih banyak lagi. Kebiasaan atau perilaku mencuci tangan sebelum makan akan menghindarkan kita dari penyakit saluran pencernaan, seperti contohnya diare dan lain-lain. Serta perilaku menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur dapat mencegah penyakit pada gigi dan mulut. Faktor yang kedua yaitu ada faktor lingkungan. Lingkungan yang bersih sangat berperan dalam derajat kesehatan masyarakat. Perbandingan angka orang sakit yang signifikan terjadi antara lingkungan yang bersih dengan lingkungan yang kumuh. Beberapa penyakit yang menjangkit masyarakat hidup di lingkungan kumuh yaitu seperti demam berdarah, gatal-gatal, infeksi saluran pencernaan, dan pernafasan. Faktor yang ketiga yaitu ada faktor pelayanan kesehatan. Ketersediaan fasilitas kesehatan dengan mutu pelayanan yang baik akan mempercepat derajat kesehatan masyarakat. Dengan adanya fasilitas yang mudah, terjangkau, dan dengan mutu pelayanan yang baik akan meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat. Kesediaan fasilitas harus diikuti dengan keterampilan tenaga kesehatan yang merata, mencukupi, dan mempunyai kompetensi di bidangnya hingga ke pelosok desa. Untuk faktor yang terakhir, faktor keempat yaitu ada faktor keturunan. Banyak penyakit yang dapat kita cegah misalnya dengan cara membersihkan lingkungan. Namun sebagian penyakit yang tidak dapat dihindari yaitu seperti penyakit keturunan. Semakin besar resiko penyakit keturunan, maka akan semakin sulit meningkatkan derajat kesehatan. Untuk mencegah penyakit keturunan, perlu adanya konseling perkawinan yang baik. Nah, keempat faktor tadi saling berpengaruh dan tidak berdiri sendiri. Oleh karena itu, upaya pembangunan sarana kesehatan harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan secara simultan. Upaya yang dilaksanakan harus komprehensif, mencakup upaya preventif atau promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Pemerintah sebagai pembuat regulasi harus berperan aktif dalam pembangunan sarana kesehatan serta pelaksanaan kesehatan secara menyeluruh. Baik, sekian untuk topik kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Terima kasih, sampai jumpa.